Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Agus Susilo dari SMK Negeri 7 Semarang. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistyorini dari SMP Islam Al-Azhar 29 Semarang. Perkenalkan, nama saya Agus Rudiono dari SD Negeri Melati Harjono 1 Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum Pak Susilo, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Dian. Alhamdulillah kabar baik. Oke, Pak Susilo, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau ngajak Pak Susilo untuk melakukan beberapa pertanyaan Pak. Monggo. Yang pertama itu mengenai nanti kita rubrik penilaiannya dulu nggih. Ya. Oke, di rubrik penilaian itu sudah sesuai alur tirta belum? Seperti itu. Lalu yang kedua, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai seorang coach ke coachee atau belum? Seperti itu. Lalu yang ketiga nanti, bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Susilo? Lalu yang keempat ini Pak Susilo, jangan lupa untuk prinsip coachingnya, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Lalu setelah itu Pak Susilo, saya mau bertanya beberapa hal sih Pak Susilo. Silakan Bu, silakan. Yang pertama itu Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Yang jelas nanti satu Bu, saya akan meningkatkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu selanjutnya Pak Susilo, kompetensi mana yang menurut Pak Susilo secara spesifik yang akan diobservasi? Itu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot juga Bu. Ini yang terakhir Pak Susilo, pertanyaan indikator yang bagaimana yang ingin Bapak Susilo inginkan, yang ingin Pak Susilo capai dari proses coaching ini? Yang jelas saya ingin coaching ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh partner saya nanti Bu. Oke. Silahkan Pak Susilo, selanjutnya Pak Susilo bisa melanjutkan proses coaching pada sore hari ini bersama dengan coachingnya. Semoga sukses ya Pak Susilo. Oke, sampai ketemu nanti di pasca observasi. Assalamualaikum Pak Susilo. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Yono sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Mari kita mulai dengan membahas target, apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi fokus utama dalam coaching di sore hari ini Pak Yono. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Agus sudah meluangkan waktu buat saya. Saya itu merasa kesulitan mengelola kelas gitu loh Pak. Seringkali siswa terlalu berisik, waktu saya ngajar itu terlalu berisik, tidak mendengarkan instruksi saya begitu. Beberapa di antaranya malah tidak terlihat dalam pembelajaran Bapak. Saya ingin menemukan cara agar bisa mengelola kelas dengan baik sehingga suasana kelas itu lebih kondusif waktu saya ngajar gitu Pak. Wah, jadi target kita kali ini adalah membantu Pak Yono mengelola kelas supaya lebih efektif sehingga siswa lebih fokus dalam suasana pembelajaran gitu Pak G. Betul Pak. Apakah ada aspek tertentu dalam manajemen kelas yang ingin Bapak fokuskan? Misal cara memberikan instruksi atau bagaimana menangani perilaku siswa yang mengganggu di kelas tersebut Pak? Iya Pak, saya tuh ingin fokus pada cara menangani perilaku siswa ya Pak, yang sering mengganggu itu loh Pak. Saya merasa kehilangan kendali ketika kelas terlalu ramai begitu Pak.
Jadi pembelajaran tidak efektif buat saya. Gitu. Jadi gini Pak Yono, mari kita lihat pendekatan yang selama ini Pak Yono gunakan. Bagaimana biasanya Pak Yono menghadapi siswa yang mengganggu atau situasi di mana kelas menjadi terlalu ramai atau tidak kondusif gitu Pak Yono. Iya, biasanya saya itu Pak, kalau siswa rame, saya mencoba menenangkan dengan memberikan peringatan Pak, pakai peluit. Nah, itu biasanya anak-anak sebenarnya diem. Tapi seringkali mereka hanya diem sebentar lagi Pak, tapi setelah itu ramai lagi begitu Pak. Sehingga saya juga merasa instruksi saya tidak selalu diikuti dengan baik begitu Pak. Oke, sepertinya permasalahan yang ada atau penguatan aturan kelas dan bagaimana Pak Yono menindaklanjuti ketika siswa melanggar aturan. Salah satu strategi yang bisa membantu adalah menggunakan sistem manajemen perilaku kelas yang berbasis penguatan positif. Pak Yono bisa memberikan penghargaan kecil atau pujian ketika siswa mengikuti aturan dan penerapan konsekuensi yang dapat melanggar aturan siswa tersebut. Apakah ini terdengar sesuai dengan situasi Pak Yono? Ya, sebenarnya untuk penguatan positif itu loh Pak, terdengar bagus. Namun saya khawatir bagaimana menyeimbangkan antara memberikan penghargaan dan konsekuensi Pak. Jadi saya kesulitan itu, kapan waktu memberikan penghargaan, konsekuensi seperti itu, agar siswa tidak merasa semuanya hanya tentang hukuman Pak. Begitu Pak, maksud saya seperti itu. Memang penting Pak untuk menyeimbangkan antara penguatan positif dan konsekuensi. Jadi Pak Yono bisa memulai dengan menyusun aturan kelas yang jelas dan mendiskusikannya bersama siswa di kelas tersebut. Setelah itu Pak Yono bisa menerapkan penghargaan bagi mereka yang patuh. Misalnya ini dengan memberi pujian, poin, atau kegiatan favorit untuk siswa yang melanggar. Konsekuensinya harus konsisten, tetapi tetap dalam batas yang mendidik. Bagaimana menurut Pak Yono kalau seperti ini? Wah, saya setuju sekali Pak Agus. Mungkin saya bisa mulai dengan menerapkan beberapa aturan dasar ya buat mereka dan memberi penghargaan ketika mereka mengikuti aturan itu Pak. Wah, saya senang sekali Pak masukannya. Baik Pak Yono, sekarang mari kita refleksikan. Berdasarkan pengalaman Pak Yono selama ini, apa yang menurut Pak Yono menjadi penyebab utama siswa kurang disiplin atau tidak mengikuti instruksi dengan baik ketika Pak Yono di kelas? Ya, kalau saya amati dan saya analisis, saya itu malah kurang konsisten Pak dalam menerapkan aturan Pak. Kadang saya terlalu fokus pada siswa yang berperilaku negatif begitu, sehingga sementara siswa yang mengikuti aturan saya abaikan. Jadi mungkin yang membuat siswa merasa tidak ada insentif untuk berperilaku baik itu seperti itu Pak. Jadi refleksi Pak Yono sebenarnya sudah bagus Pak. Konsistensi memang penting dalam manajemen kelas. Siswa perlu memahami bahwa setiap perilaku akan mendapatkan respon yang tepat, baik itu penghargaan atau konsekuensi. Bagaimana perasaan Pak Yono tentang penggunaan sistem penghargaan dan konsekuensi ini? Ya, saya merasa ini bisa menjadi solusi buat saya Pak. Dengan memberikan penghargaan tentunya saya bisa lebih memotivasi siswa untuk berperilaku baik. Terus dengan konsekuensi yang jelas, siswa juga yang melanggar juga memahami batasan yang ada gitu. Itu sangat bagus sekali sebagai solusi saya nantinya. Oke Pak Yono, untuk tindak lanjutnya ini bagaimana Pak Yono mulai dengan menyusun aturan kelas yang sederhana dan mendiskusikannya dengan siswa. Pak Yono bisa membuat sistem penghargaan seperti memberikan poin atau pujian untuk perilaku positif.
dan menentukan konsekuensi yang sesuai untuk perilaku negatif. Apakah Pak Yono siap untuk mencoba pendekatan ini? Iya Pak, saya siap untuk pendekatan ini Pak. Saya akan mencoba lebih memaksimalkan sesuatunya Pak. Gitu, Pak. Itu ide bagus Pak Yono. Meningkatkan siswa dalam menyusun aturan akan membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Setelah Pak Yono menerapkan sistem ini, apakah Pak Yono bersedia mencatat apa yang berhasil dan tantangan apa yang mungkin nanti yang akan dihadapi? Ya, saya akan mencatat setiap perkembangan di kelas Pak, bagaimana siswa merespon aturan baru ini Pak. Gitu Pak. Oke, bagus sekali Pak Yono. Sebelum kita akhiri, mari kita tentukan beberapa langkah untuk memastikan akuntabilitas. Bagaimana jika Pak Yono mengirimkan kepada saya rancangan aturan kelas dan sistem penghargaan yang Pak Yono akan terapkan. Saya bisa memberikan umpan balik jika diperlukan. Ya, saya akan mengirimkan rancangan aturan kelas Pak, sistem penghargaan yang bagaimana paling lambat nanti minggu depan Pak. Saya kasihkan ke Pak Agus supaya nanti ada umpan balik Pak Agus ke saya. Gitu Pak. Oke Pak, jadi kita bisa menjadwalkan sesi lanjutan dalam 2 minggu untuk meninjau hasil implementasi Pak Yono. Apakah itu sesuai? Itu terdengar bagus buat saya Pak, dan saya akan segera mulai menerapkan rencana ini Pak dan mencatat perkembangan di kelas Pak. Begitu Pak. Oke Pak Yono, terima kasih atas komitmennya dan keterbukaan Pak Yono. Saya yakin dengan langkah-langkah ini kelas Pak Yono akan menjadi lebih kondusif. Jika ada tantangan sebelum sesi berikutnya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Insya Allah saya siap membantu. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk bantuannya. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan ini dan saya berharap bisa melihat perubahan positif di kelas saya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Susilo. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana Pak? Apakah sudah melakukan coaching dengan Pak Yono? Alhamdulillah Bu, sudah tadi baru aja selesai. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak mengenai pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Susilo ketika proses coaching dengan Pak Yono. Monggo silahkan. Yang pertama dulu Pak, apa saja yang sudah Pak Susilo lakukan saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Susilo? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Oke. sehingga alur tersebut dapat menggali solusi-solusi dari permasalahan beliau itu. Oke. Saya lihat memang proses coaching yang Pak Susilo lakukan dengan Pak Yono sudah berjalan sangat baik. Saya lihat juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Susilo juga sudah mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Yono bisa menyelesaikan permasalahannya, menemukan potensi yang ada pada diri Pak Yono. Seperti itu Pak. Lalu yang kedua Pak Susilo yang mau saya tanyakan, Ya Bu. kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Susilo berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan Ibu, ya jadi kompetensi lebih memahami lagi proses coaching. Jadi semoga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Jadi saya harus terus untuk belajar Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Susilo. Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi dan konsisten untuk melakukan proses coaching ini sehingga demi kemajuan pembelajaran di sekolah Bapak.
begitu ya Pak Iya, Susilo. Terima terima kasih. kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak Susilo. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yono. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah kabar baik Pak Yono. Sehat Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Dian, sebelum jenengan nanti melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu dan memberitahu tentang rubrik penilaiannya seperti apa. Ya. Baik Pak. Tentunya nanti saat coaching jenengan punya poin-poin buat coaching bersama coachingnya gitu ya. Baik Pak. Yang pertama tentang rubrik, ada berapa bahan. Yang pertama nanti kompetensi apa yang Budian akan kembangkan dalam proses coaching ini sebelumnya. Dalam proses coaching ini saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach nanti Bapak. Oh baiklah. Terus untuk kompetensi mana yang Budian nanti akan kembangkan lebih spesifik supaya nanti lebih mudah waktu diobservasi. Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini nanti di proses coaching adalah mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, begitu. Ya. Terus untuk indikatornya bagaimana ya Budian yang kita mau inginkan? Saya menginginkan nanti setelah proses coaching ini berlangsung, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia miliki, seperti itu Pak. Baiklah. Saya akan tegaskan lagi untuk rubrik penilaian nanti sesuai dengan alur tirta ya, Iya. yang mungkin Budian sudah tahu, terus tentunya sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum pada coachingnya, terus respon coaching juga. Oke. Jangan lupa prinsip coaching atas dasar kemitraan tentunya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu Pak. Baik, Kemudian baik Pak. monggo selanjutnya jenengan bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Oke, terima kasih ya Pak Yono. Iya, bersama-sama. Terima kasih Pak Susilo sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching di sore hari ini. Pak Susilo, sebelum kita mulai, mari kita tetapkan terlebih dahulu apa yang kira-kira ingin Pak Susilo capai, lalu apa target yang ingin Pak Susilo capai dari sesi coaching sore hari ini. Ya, saya ingin membantu siswa yang cenderung pasif di kelas agar lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Saat ini ada beberapa siswa yang terlihat kurang berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelompok. Oke. Saya ingin mengetahui cara yang tepat untuk mendorong mereka lebih aktif di kelas dan di jam-jam pembelajaran di saya, Bu. Baik Pak Susilo, sangat bagus sekali Pak Susilo. Jadi target kita adalah mencari cara agar siswa itu menjadi yang pasif di kelas bisa lebih aktif kembali dalam proses pembelajaran yang Pak Susilo lakukan, baik dalam diskusi, kegiatan kelompok, maupun saat tugas individu. Kira-kira adakah hal spesifik dari perilaku siswa yang ingin kita fokuskan Pak Susilo? Gitu ya, ada Bu ya. Mereka biasanya jarang bertanya, enggan berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan cenderung menunggu instruksi tanpa inisiatif. Jadi pasifnya luar biasa Ibu. Oh, oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana biasanya Pak Susilo mengelola kelas, mengelola pembelajaran saat di kelas. Bagaimana strategi yang sudah Pak Susilo gunakan untuk melibatkan siswa yang pasif ini? Saya biasanya memberikan pertanyaan itu kepada seluruh siswa yang ada di kelas dan berharap mereka itu akan merespon. Tapi siswa yang pasif ini jarang menjawab. Saya juga mengarahkan pertanyaan-pertanyaan langsung ke mereka
tapi mereka seringkali jawabannya itu singkat dan tampak sangat-sangat ragu Ibu. Jadi tidak yes gitu loh. Oh, oke. Sepertinya ini Pak Susilo, mereka itu membutuhkan lebih banyak dukungan agar mereka merasa percaya diri yang pertama untuk terlibat berpartisipasi. Salah satu strategi yang bisa kita coba Pak Susilo adalah menggunakan teknik think, ping, share. Gitu Pak Susilo, di mana siswa diberikan waktu untuk berpikir sendiri, kemudian berdiskusi dengan pasangan sebelum berbagi ke depan. Jadi diberikan waktu terlebih dahulu untuk bisa berdiskusi. Nah, harapannya apa? Dengan cara ini siswa lebih memiliki waktu untuk mempersiapkan jawaban mereka. Jadi tidak terkesan mendadak. Dan biasanya ini membantu mereka merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi secara aktif. Kira-kira kalau seperti itu menurut Pak Susilo bagaimana? Sebentar Bu, saya kok pernah mendengar tentang teknik ini ya, tetapi belum mencobanya di kelas saya Bu. Saya rasa ini bisa menjadi solusi nanti Bu, solusi yang baik karena mereka tidak langsung dihadapkan pada situasi yang dimana mereka harus berbicara di depan banyak orang, jadi kayaknya malu-malu gitu. Iya, tepat sekali Pak Susilo. Selain itu toh Pak Susilo juga bisa mencoba memberikan tugas yang lebih personal, seperti menulis refleksi atau jawaban tertulis sebelum memulai diskusi. Hal ini cukup bisa membantu mereka yang pemalu terutama Pak Eko. Pak, jadi kurang percaya diri untuk menyusun pemikiran mereka dengan lebih baik. Apalagi yang menurut Pak Susilo bisa kita coba kira-kira? Mungkin saya bisa memberikan penghargaan kecil atau pujian kepada mereka Bu. Oke. Jadi yang mereka yang berani menjawab supaya mereka merasa lebih dihargai dan bisa katakanlah mempunyai percaya diri yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Oke, good idea Pak Susilo. Jadi ide yang sangat bagus. Jadi penguatan positif bisa menjadi motivasi tersendiri yang kuat untuk meningkatkan partisipasi oleh siswa tersebut Pak. Baik, mari kita refleksikan ya Pak Agus. Berdasarkan pengalaman Pak Agus, sejauh ini yang menurut Pak Agus menjadi hambatan terbesar bagi murid untuk berpartisipasi lebih aktif di sekolah itu apa hambatannya Pak? Saya pikir salah satu hambatan adalah rasa kurang percaya diri. Mereka mungkin takut jika jawabannya mereka salah, sehingga lebih memilih diam. Selain itu, mungkin saya kurang memberi mereka ruang untuk berpikir sebelum menjawab, karena seringkali saya ingin mendapat jawaban cepat, tepat, benar. Oh, refleksi yang sangat bagus Pak Susilo. Lalu bagaimana perasaannya Pak Susilo tentang solusi yang baru saja kita diskusikan seperti think, pair, share dan memberikan waktu lebih banyak untuk berpikir? Kira-kira perasaannya Pak Susilo saat ini bagaimana? Saya merasa itu bisa sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran saya, terutama bagi siswa yang cenderung pemalu, dengan memberikan mereka waktu berpikir dan berdiskusi dengan pasangan yang duduk di samping kanan atau samping kirinya. Mereka mungkin akan lebih berani berbicara, mengutarakan pendapat dan menjawab Ibu. Oke Pak, saya sangat setuju. Dengan pendekatan ini, siswa juga bisa belajar dari teman-temannya yang dapat menambah rasa percaya diri dari si siswa tersebut, Pak Susilo. Nah, untuk tindak lanjutnya toh Pak, apakah Pak Susilo bersedia mencoba teknik
think, pair, share dalam pelajaran yang Pak Susilo lakukan berikutnya. Lalu apakah Pak Susilo bisa menggunakan pada topik yang membutuhkan diskusi atau pemikiran secara krisis, dan bagaimana nanti dilihat responnya siswa tersebut, Pak Susilo? Saya bersedia Ibu. Saya akan mencoba menggunakan teknik ini saat mengajar topik berikutnya. Saya juga akan mencoba memberikan waktu lebih lama untuk berpikir sebelum meminta mereka menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Bagus sekali Pak Susilo. Selain itu Pak Susilo bisa membuat catatan-catatan tentang bagaimana siswa tersebut merespon yang metode yang Pak Susilo lakukan, dan bisa mengamati perubahan-perubahan dalam partisipasi murid tersebut. Setelah itu, nanti kita bisa mendiskusikan hasilnya dalam sesi coaching selanjutnya ya Pak Susilo ya. Ya Ibu. Jadi saya akan melakukannya Ibu. Saya juga ingin melihat bagaimana reaksi siswa yang biasanya pasif ketika menggunakan teknik ini nanti seperti apa itu. Oke. Nah Pak Susilo, sebelum kita akhiri, mari kita tetapkan beberapa langkah bagaimana jika Pak Susilo mengirimkan kepada saya terlebih dahulu rencana pelajaran yang akan Pak Susilo gunakan dengan teknik think, pair, share. Saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Susilo jika diperlukan. Saya akan membuat rencana pelajarannya dan mengirimkan semuanya nanti kepada Ibu. Sebelum pelaksanaan, saya juga akan mencatat hasil dari setiap sesi dan perhatikan apakah ada perubahan dalam partisipasi siswa saya nanti. Oke, bagus sekali Pak Susilo. Pak Susilo, nanti kita bisa bertemu kembali dalam sesi coaching 2 minggu kemudian membahas perkembangan, bagaimana perkembangan dengan teknik ini, teknik think, pair, share ini. Saya menantikan laporan dari Pak Susilo, dan saya juga siap membantu jika memang Pak Susilo perlu saran tambahan dari saya. Seperti itu Pak Susilo. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Saya berharap ini bisa membantu siswa saya menjadi lebih baik, lebih aktif, lebih reaktif, tidak pasif, tidak pemalu Ibu. Oke. Terima kasih sekali Pak Susilo untuk komitmen yang sudah Pak Susilo lakukan untuk mencoba hal-hal baru, untuk bisa membuat kelas yang diampu oleh Pak Susilo bisa menjadi lebih aktif. Saya yakin pendekatan ini akan membantu Pak Susilo, dan saya sangat senang sekali melihat bagaimana perkembangan nantinya ke depannya seperti apa. Pak Susilo jangan ragu. Jika memang Pak Susilo membutuhkan bantuan, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu, silahkan menghubungi saya. Saya insya Allah siap membantu Pak Susilo. Oke Ibu, terima kasih atas dukungannya. Saya sangat menghargai masukan Bu Dian, dan saya akan segera mulai mempersiapkan rencana pembelajaran saya untuk ke depan. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Pak Susilo, sampai ketemu lagi ya. Ya, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Yono. Gimana Bu Dian sudah melakukan coaching dengan Pak Agus tadi? Alhamdulillah Pak, sudah saya lakukan coaching dengan Pak Agus tadi barusan. Iya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi saya tadi. Yang pertama, apa saja yang Bu Dian lakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan proses coaching dengan lancar Pak, menggunakan alur tirta. Dan dengan alur tirta tersebut, saya mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Susilo untuk bisa memecahkan masalahnya, seperti itu Pak.
Dan saya lihat proses coaching Pak Susilo dengan Budian sudah berjalan cukup baik tadi. Alurnya juga sudah sesuai, Pak Susilo juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, sehingga Budian mampu menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu Dian lakukan tadi? Saya itu pengen mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Saya ingin belajar lebih lagi sehingga saya bisa memiliki kompetensi coaching yang lebih dan lebih baik lagi, supaya proses coaching yang saya lakukan itu jauh lebih baik dari yang tadi. Seperti itu Pak. Oke, betul. Baik Budian, semoga kedepannya Budian lebih baik lagi dan konsisten melakukan proses coachingnya, lebih semangat lagi. Terima kasih Pak. Berkembang menjadi individu yang luar biasa. Terima Itu, Ibu, ya. kasih Pak Yono. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yono, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus, kabarnya luar biasa Pak Agus. Saya selalu semangat nih kalau ketemu Pak Agus. Pak Yono, Iya. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, yaitu satu nih Pak Yono, diskusi tentang rubrik penilaian. Betul. Rubrik penilaian sudah sesuai alur Tirta atau belum? Sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum pada coaching nanti? Bagaimana coaching meresponnya? Yang keempat, jangan lupa prinsip coaching atas dasar kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama ini Pak Yono, kompetensi apa yang akan Pak Yono kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Untuk proses coaching nanti saya akan mendengarkan aktif Pak, sama memberikan pertanyaan yang berbobot ke coach saya gitu Pak. Berikutnya adalah kompetensi mana yang akan Pak Yono kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Ya, untuk yang lebih spesifik saya mau mendengarkan lebih aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi nanti ke coach saya seperti itu. Oke Pak Yono, ini yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Pak Yono inginkan nanti Pak? Saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahannya Pak, gitu Pak. Jadi beliaunya dapat menemukan masalah yang beliaunya hadapi, begitu Pak. Oke Pak Yono, selanjutnya silahkan Oke. melakukan proses coaching bersama coachingnya nih Pak Yono, Ya. semoga sukses. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Budian sudah meluangkan waktu. Sebelum kita mulai, bisa Budian jelaskan tujuannya atau target yang ingin kita capai hari ini apa Budian? Ini Pak, saya itu ingin meningkatkan metode pengajaran saya itu loh Pak, khususnya dalam memberikan umpan balik Pak yang lebih efektif kepada siswa. Saya itu merasa umpan balik yang saya berikan itu terkadang tidak memadai Pak untuk membantu mereka memahami kesalahannya, seperti itu Pak. Umpan balik feedback kepada siswa gitu Iya ya. Pak. Baik, mari kita lihat fokus dulu bagaimana Budian waktu memberikan umpan balik, apa metode yang dipakai selama ini Budian? Biasanya saya itu memberikan umpan balik itu secara lisan sih Pak. Setelah tugas selesai biasanya yang saya lakukan seperti itu Pak. Namun kadang-kadang juga saya tidak tahu caranya menjelaskan bagaimana caranya bahwa yang dilakukan itu salah gitu loh Pak. Saya belum mampu untuk menjelaskannya dengan jelas gitu loh ketika ada kesalahan seperti itu Pak. Baiklah, kita coba beberapa strategi Budian untuk itu. Misalnya ketika Budian menggunakan umpan balik tertulis, ya itu juga salah satu metode yang bisa dipakai. Terus memberikan contoh konkret tentang kesalahan yang terjadi, ya itu langsung saja. Itu misalnya terjadi Pak Agus membuat kesalahan,
langsung beri umpan balik. Itu konkret sekali. Itu bisa dipakai oleh Budian. Apa pendapat Budian tentang ini? Kalau menurut Budian? Kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus sih Pak. Saya pikir dengan memberikan contoh, jadi siswa itu bisa lebih memahami dengan contoh, melihat langsung gitu loh Pak. Ide bagus sih Pak itu. Oke. Setelah mencoba pendekatan ini, bagaimana perasaan Budian tentang umpan balik yang jenengan berikan ini? Apakah berhasil dan apakah yang perlu ditingkatkan? Saya tuh merasa siswa lebih merespon Pak ketika saya memberikan contoh yang konkret, nyata kepada siswa. Namun Pak, saya masih perlu berlatih nih Pak, agar tidak terlalu panjang lebar dalam menjelaskan. Jadi saya perlu banyak berlatih lagi, seperti itu. Oke, tadi sudah ada beberapa metode. Sekarang tindak lanjutnya ke depan bagaimana Budian untuk menetapkan rencana untuk pertemuan selanjutnya? Apakah Budian bisa mencatat pengalaman Budian saat memberikan umpan balik dalam 2 minggu ke depan, lalu didiskusikan hasilnya kembali dengan saya, atau bagaimana menurut Budian? Baik Pak, itu ide yang sangat bagus sih Pak. Saya akan mencoba menerapkan metode ini dan nanti saya akan mencatatnya apa yang sudah saya lakukan, seperti itu Pak. Sip Budian, itu langkah yang luar biasa. Terus nanti tetap komitmen untuk melakukan itu. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita tentukan bagaimana kita menjaga akuntabilitas. Apakah Budian bersedia mengirimkan saya tentang catatan yang tadi mau direncanakan ke itu sebagai umpan balik, supaya siswa ada refleksi tentang hal ini? Tentu saja Pak, tentu. Saya akan mengirimkannya dalam 1 minggu ini ya Pak, setelah sesi pengajaran saya lakukan tentunya. Ini akan membantu saya untuk bisa tetap fokus pada target yang ingin saya capai, seperti itu. Luar biasa Budian, terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktu bersama, mencari ide baru tentu. Kita ketemu 2 minggu lagi ya Budian untuk mendiskusikan lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Yono, Iya. untuk bantuannya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Sampai Terima ketemu kasih. lagi Pak Yono. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Budian. Selamat sore Pak Yono. Selamat sore Pak Agus. Gimana Pak, sudah melakukan coaching dengan Budian? Sudah tadi siang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak. Baik. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Pak Yono lakukan saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan Pak Yono? Iya, tadi saya waktu coaching sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Pak, sehingga sudah melewati step by step, sehingga menggali solusi-solusi yang sudah kita temukan dari permasalahan tersebut Pak. Begitu Pak. Oke Pak Yono, saya lihat proses coaching tadi Pak Yono dengan sudah sesuai dengan Budian tadi, sudah sesuai, berjalan dengan baik, alurnya pun juga sudah sesuai. Pak Yono juga sudah menggali dengan bagus, mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, Pak. Yang kedua Pak Yono, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Tentunya saya ingin itu Pak, lebih memahami lagi proses coaching. Semoga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya Pak. Begitu Pak. Oke, baik Pak Yono, semoga kedepannya Pak Yono lebih baik lagi dan konsisten melakukan proses coaching. Iya, terima kasih bantuannya Pak untuk semuanya. Sama-sama Pak Yono, selalu sehat, selalu Amin. semangat. Semangat Pak.